Dari mana tadi? Dari cash ya? Ini udah kan tadi? Halo? Sekarang kas kecil, Pak. Ya. Oke. Di kas kecil adalah kas yang dipisahkan tersendiri dalam perusahaan. Ya. Sering disebut ini dengan petty cash. Ya, petty cash. Atau kas kecil itu adalah kas yang khusus dibuka untuk melayani pembayaran keperluan-keperluan perusahaan yang rutin meliputi jumlah yang relatif kecil. Ya, tadi sudah dijelaskan. Misalnya pembelian perangko, materai, tinta, transport, ATK, pembayaran hutang, dan lain-lain dalam jumlah yang relatif kecil. Ya. Di kas kecil ini bisa dilakukan pembayaran, katakanlah maksimal jumlahnya, katakanlah 2 juta. Kalau ada tagihan pembayaran lebih dari 2 juta, tidak boleh menggunakan petty cash. Harus menggunakan kas besar. Dengan cara tadi bisa menggunakan cek, giro, ataupun surat perintah. Ya. Oke, dalam petty cash ada 2 metode dalam melakukan pembukuan atau akuntansinya. Itu adalah yang pertama adalah metode konstan, ajem. Jadi atau interest fund system itu adalah petty cash itu yang jumlahnya setiap saat itu adalah standar atau tetap atau jumlahnya sama. Ya, ya di sini kas petty cash ini kalau sudah menipis uangnya itu biasanya diisi dari kas besar. Yang dalam hal ini kas besar itu adalah yang bank tadi, rekening giro. Ya, rekening giro akan mengisi petty cash sejumlah tertentu supaya jumlahnya menjadi konstan atau ajeng. Katakanlah satu periode petty cash ditetapkan jumlahnya 10 juta selama 1 minggu. Katakanlah 5 hari masih sisa 2 juta. Berarti kurang 8 juta kan. Yang 8 juta inilah yang diklaim dari kas besar. Sehingga pada saat pengisian jumlahnya kembali 10 juta. Gitu ya, kira-kira begitu. Berikut juga, katakanlah minggu berikut, adalah 6 hari, bahkan 3 hari udah selesai, mau habis ya. Udah tinggal 1 juta. Ya di drop lagi, diminta lagi untuk ngedrop dari kas besar sebesar berapa? Berapa droppingnya? Berapa droppingnya? Berapa? Tadi sisanya 1 juta ya, Pak? Ya, terus Ngambil lagi dari kas besar 9 juta. 9 juta. Jadi totalnya adalah 10 juta. Jadi setiap saat itu kira-kira seperti itu. Katakanlah itu sebagai SOP perusahaan. Tapi jangan-jangan tiba-tiba terus dirubah jadi katakanlah 20 juta. Itu nggak bisa. Kecuali SOP-nya dirubah dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi setiap voucher, setiap tadi katakanlah uangnya sisa 8 juta selama 5 hari. Kan semua transaksi itu adalah ada buktinya kan. Nah, semua bukti-bukti itu dibuatkan dalam satu voucher. Atau voucher setiap hari dibuatkan voucher gitu ya. Jadi kalau selama 5 hari ada 5 voucher. Ya, voucher inilah yang sebagai dasar untuk mengklaim dari kas besar untuk dropping ke kas kecil. Ya, jadi transaksi itu 8 juta itu pasti sama dengan bukti yang ada ya. Kalau ya tidak sama, yaitu yang harus dicari. Ya, harus ditelusuri keberadaannya kemana gitu ya. Setelah disetujui, ini baru bisa di dropping. Jangan sebelum ada
verifikasi udah langsung di dropping, jangan. Ya, verifikasi dulu, kebenarannya diteliti dulu. Kalau sudah benar, oke. Ya, dokumen-dokumennya juga sudah memenuhi syarat, oke, dropping. Katakanlah 8 juta. Jadi setelah di dropping, saldonya kembali 10 juta. Gitu ya. Bila mana sisa uang dalam PT cash sudah menipis, maka kwitansi dari pembayaran ditukarkan dengan uang kepada kas besar, sehingga jumlah PT cash penuh terisi dengan jumlah yang tetap, yaitu tadi ya. Semua bukti-bukti pengeluaran tadi ditukarkan sebesar 8 juta, ya, tapi harus diverifikasi dulu oleh yang berwenang, ya. Di pada waktu penukaran uang, dibuat jurnal dengan mendebit perkiraan biaya-biaya yang telah dibayar serta mengkredit perkiraan kas besar. Ya. Jadi pada saat kita klaim dari kas kecil, kas besar, itulah dibuatkan jurnal sebesar voucher tadi 8 juta. Ya. Itu adalah biaya-biaya apa aja, apakah biaya konsumsi, biaya ATK, biaya apa dan seterusnya pada bank atau kas besar, gitu ya, sebesar 8 juta. Nah, ini contoh. Tanggal 1 Januari 2018 diisi dari kas besar sejumlah uang 10 juta untuk keperluan petty cash. Petty cash pada kas besar atau pada bank ya. Kalau kas besar itu rata-rata itu adalah dari giro perusahaan ya yang ada di bank. Jadi petty cash bertambah 10 juta, kas besarnya berkurang 10 juta. Itu yang nomor A. Yang nomor B, tanggal 2 Januari 2018 dibeli kertas, karbon, dan tinta sebagai office supplies seharga 420.500 rupiah. Ya. Tanggal 5 Januari 2018 dibeli sejumlah perangko dan meterai sebagai office supplies sama seharga 250.000. Tanggal 6 Januari dibeli beberapa botol obat pembersih untuk pembelian kantor, office maintenance, harga 200.000. Tanggal 8 Januari 2018 pemegang petty cash menukarkan kwitansi bukti pembayaran yang sudah terkumpul sejumlah 800 kepada pemegang kas besar. Nah, ini jurnalnya. Office supplies tadi di jumlah totalnya 670.500. Office maintenance kebersihan 200.000 pada kas besar. Ya, 870.500. Ya, inilah yang akan menjadi tambahan dari kas kecil. Karena keluarnya baru segini, 8. Nanti saldo kas kecil perusahaan akan menjadi tetap atau ajeg sebesar 10 juta. Ada pertanyaan?